So, ini dia 5 kemampuan atau skill yang perlu banget kita kembangkan saat kita bergabung atau berkontribusi di lingkup kerja United Nations. Without further ado, here we go. Oh ya, sebelumnya aku yang mau kenalan lagi. Namaku Priyo Anggara, aku adalah seorang national consultant untuk UNICEF Indonesia. Di YouTube channelku ini, aku banyak sharing terkait my work life dan juga personal experience. Jangan lupa untuk tonton videoku yang sebelumnya. Aku banyak bahas tentang caranya aku apply pekerjaan di United Nations dan juga my work life experience, dan juga ada video seru lainnya. Oke, langsung masuk ke video kita kali ini. Sesuai dengan judulnya, apa sih 5 skill atau kemampuan yang perlu banget kita kembangkan saat kita bergabung atau saat kita ingin bergabung dan berkontribusi di lingkup kerja United Nations? Pertama-tama, aku mau disclaimer dulu kalau skill atau kemampuan itu cakupannya sangatlah luas. Contohnya adalah dengan menggunakan kerangka kerja global UNICEF. For your information, menurut kerangka kerja global UNICEF, keterampilan atau skill itu terbagi menjadi 4 nih. Yang pertama adalah keterampilan dasar, keterampilan spesifik pekerjaan, keterampilan yang dapat ditransfer, lalu yang keempat adalah keterampilan digital. Keterampilan ini sangat penting untuk kita miliki dan juga kita kembangkan, apalagi di abad ke-21 saat ini. Dan semua informasi yang aku berikan nantinya adalah based on my experience selama aku bekerja di UNICEF Indonesia ya. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak terkait kerangka kerja global UNICEF tentang skill atau keterampilan ini, aku bakalan taruh link filenya atau tautan file yang bisa kalian akses di description box, and hopefully that you can open it and also learn about skills dan apa aja sih sebenarnya kemampuan yang perlu banget kita miliki apalagi di abad ke-21 saat ini dan untuk di masa depan. Oke, here we go. Skill yang pertama, komunikasi. Manapun kita bekerja ataupun dimanapun kita berada, komunikasi ini adalah skill atau kemampuan, keterampilan yang perlu banget kita miliki dan juga kita kembangkan. Kalau di lingkup kerja United Nations, komunikasi dalam berbahasa Inggris itu wajib, aku bisa bilang harga mati untuk kita miliki dan juga kita kuasai. Komunikasi dalam bahasa Inggrisnya itu non-verbal dan verbal, atau berbicara secara langsung, presentasi, dan juga dalam penulisan. Karena rekan kerja kita di lingkup kerja United Nations atau UNICEF Indonesia itu gak hanya local staff, tapi juga rekan-rekan kerja dari seluruh bagian di dunia atau rekan kerja global. Penggunaan bahasa Inggris itu sangat penting saat kita mengadakan meeting ataupun saat kita mengadakan reporting. Dan aku juga banyak banget nih dapat pertanyaan, semisalnya kalau kita apply posisi atau pekerjaannya sedang open di United Nations, itu bakal diminta nggak sih TOEFL atau sertifikasi terkait komunikasi bahasa Inggris ini atau skill berbahasa Inggris? Sepengalamanku itu aku nggak diminta ya, itu sepengalamanku. Tapi mungkin beberapa posisi itu diminta atau diperlukan untuk melampirkan sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Jadi saranku adalah kalau sepengalamanku, aku tetap jaga-jaga dan sudah mengikuti sertifikasi kemampuan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti diminta, aku sudah siap nih untuk bisa melampirkan sertifikat TOEFL-nya. Skill atau kemampuan yang kedua adalah networking skills atau kemampuan untuk bisa menjalin relasi. Mungkin di sini aku bisa klasifikasi beberapa tahap terkait networking skills ini berdasarkan pengalaman kerjaku. Jadi networking skills ini terbagi menjadi 4 step sih menurutku. Yang pertama adalah bisa membangun hubungan dengan orang lain ataupun jaringan yang ingin kita tuju. Lalu yang kedua adalah memperluas hubungan itu atau jaringan tersebut. Yang ketiga adalah mewujudkan kolaborasi. Yang keempat adalah menjaga hubungan ataupun silaturahmi secara berkelanjutan dengan rekan, partner, ataupun jejaring yang sudah kita bangun. Ini penting banget untuk kita punya kemampuan ini, karena gak hanya di lingkup kerja United Nations tapi juga setiap saat di kehidupan kita ya sebenarnya. Kalau misalnya di lingkup kerja United Nations atau UNICEF Indonesia lebih khususnya, aku bisa kasih 3 pengalaman yang sudah aku alami terkait penting banget nih punya networking skills.
Yang pertama adalah saat ini aku sebagai konsultan untuk youth engagement, atau lebih spesifiknya sebagai koordinator salah satu komunitas kita yang namanya adalah Duta You Report. Posisi ini, jadi posisi koordinator Duta You Report ini perlu banget punya networking skills. Jadi aku ini masih tetap berusaha untuk mengembangkan skill tersebut. Aku harus bisa mengimplementasi 4 step terkait networking skills yang aku jelaskan tadi. Dimana Duta You Report ini sendiri berjumlah 50 anak muda dan itu berlokasi hampir di seluruh bagian Indonesia. Lalu yang kedua, kenapa networking skills ini dibutuhkan? Kita sering banget menjalin relasi atau berkolaborasi atau kerja bareng dengan UN development agencies yang lain. Misalnya dari UNESCO, kita juga berkolaborasi dengan UNDP, WFP, dan lain-lainnya. Tiga, sepengalamanku juga, jadi sering banget kita mengadakan meeting bareng dengan external partner. External partner atau external parties di sini bisa dari komunitas anak muda, komunitas internasional lainnya, ataupun vendor kayak gitu. Dan networking skills ini dibutuhkan banget karena lingkup kerja United Nations kita bakalan bersinggungan dengan banyak banget jejaring ataupun rekan-rekan kerja kayak. Dan gak hanya berjejaring aja, tapi kita juga mewujudkan sebuah kolaborasi dan mencapai target bersama. Skill atau kemampuan yang ketiga adalah digital skills atau keterampilan digital. Ini sudah harga mati ya. Ini sudah it's really a mandatory, apalagi di era sekarang dan juga ditambah di tengah masa pandemi ini, kita harus apa-apa serba digital, serba daring. Untuk keterampilan digital ini jenisnya banyak banget, cakupannya sangat luas. Mungkin aku bisa kasih contoh, misalnya pemrograman, coding, digital design, video editing, ilustrasi. Pengalamanku selama beberapa bulan ini bekerja, digital skills yang benar-benar dibutuhkan adalah dari basic dasar Microsoft, seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel sih yang paling sering aku gunakan saat ini. Dan sebenarnya digital design atau pembuatan konten, kalau kita punya dasar atau basic, misalnya kita hanya bisa menggunakan Canva kayak gitu, itu bisa berguna banget sih. Skill, kemampuan atau keterampilan yang keempat yang penting banget kita kembangkan dan milikin adalah project management atau organizing skills. Kemampuan atau keterampilan kita dalam memanage atau mengorganisir sebuah project. Nah, project di sini tentunya formatnya banyak banget. Mungkin aku bisa kasih contoh, salah satunya adalah project terkait mengadakan sebuah acara atau event. Jadi gimana caranya kita bisa mengorganisir dan memplanning A to Z event. Aku yakin kalian anak-anak muda khususnya punya skill atau keterampilan ini yang sudah sangat terasah, dan karena kalian anak-anak muda ini aku yakin pasti pernah tergabung atau aktif banget tergabung di sebuah organisasi ataupun menjadi volunteer dalam sebuah project kan. Untuk kerja United Nations, skills project organize atau event organizing ini sangat-sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Karena kalian tahu lingkup kerja United Nations, mungkin khususnya UNICEF Indonesia sendiri, kita sering banget untuk merayakan atau memperingati sebuah peringatan atau hari-hari besar nasional ataupun internasional. Kita sering banget ngadain formatnya itu video campaign, challenge, dan yang sering banget kita adain juga adalah acara seperti talk show, webinar saat ini kalau lagi di pandemi, dan juga workshop atau lokakarya. Aku juga sekalian pengen jawab nih, banyak banget pertanyaan ke aku tentang kalau pengalaman mengikuti organisasi atau pengalaman voluntary itu ketika kita apply pekerjaan di United Nations atau lingkup kerja United Nations, itu bakalan dinilai nggak sih? Tentu aja itu bakalan dinilai, bahkan menjadi nilai tambah. Jadi lampirkan aja
di application-nya ceritakan pengalaman organisasi yang pernah kalian ikutin, pengalaman komunitas yang pernah kalian jalanin, atau bahkan komunitas atau organisasi yang pernah kalian buat kayak gitu. Kemampuan kelima adalah keterampilan atau skill spesifik pekerjaan, atau bisa disebut juga keterampilan teknis. Punya keahlian di bidang akuntansi, di bidang manajemen bisnis, di bidang HR, di bidang kesehatan, dan di bidang-bidang lainnya. Bukan background keilmuan atau background perkuliahan kayak gitu. Nah, jadi keterampilan teknis ini benar-benar sangat dibutuhkan nih di lingkup kerjanya United Nations juga. Aku juga banyak banget dapat pertanyaan terkait ini. Satunya adalah ada pertanyaan yang datang, dia ini lulusan dari akuntansi kayak gitu, bisa nggak sih dia bergabung atau berkontribusi di lingkup kerjanya United Nations? Itu jawabannya bisa banget, karena banyak banget posisi-posisi pekerjaan yang mungkin bisa kalian apply kayak gitu, yang sesuai dengan jurusan kalian atau sesuai dengan keahlian kalian. Berulang lagi aku informasikan ke kalian, posisi pekerjaan yang dibuka lingkup kerjanya United Nations itu sangatlah luas, gak hanya tertuju pada satu jurusan aja, gak hanya tertuju pada jurusan ilmu hubungan internasional aja kok. Jadi luas banget cakupannya, dan kalian research dan kalian perhatikan kualifikasinya dan apply sesuai dengan jurusan kalian kayak gitu. Oke, jadi itulah 5 skill atau kemampuan yang perlu banget kita kembangkan, yang perlu banget kita miliki ketika kita ingin bergabung, bekerja, berkontribusi di lingkup kerjanya United Nations nih. Balik lagi, 5 skill itu based on my experience ya. Skill cakupannya sangat luas dan gak hanya kelima itu aja kok. So I think it's the end of the video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini, dan tentunya subscribe channel ini supaya aku semakin semangat nih untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oh iya, aku juga bakalan bikin konten Q&A about this applying kerja di United Nations ataupun work life experience selanjutnya. Jadi boleh banget kalian untuk kasih pertanyaan-pertanyaan, atau aku bisa jawabin sebisa aku, sepengalaman aku selama beberapa bulan ini bekerja di lingkup kerjanya United Nations. Thank you for watching. See you in the next video.